Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 5 pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Oke teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran akidah akhlak, yaitu pada bab akhlak terpuji 2, masih di KD atau kompetensi dasar, memahami sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan contoh sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada penjelasan selanjutnya, marilah seperti biasa kita sama-sama memulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada pembahasan bab akhlak terpuji 2 ini, Ustadzah akan melanjutkan penjelasan tentang sifat optimis dan tawakal. Akan tetapi, Ustadzah berharap kalian bisa menyaksikan dulu video yang akan Ustadzah tayangkan berikut ini. Yuk, simak. Ada seorang kiai punya anak, tapi anaknya tidak seperti harapan orang-orang. Anak itu bandel, bahkan pemabok. Tapi pak kiainya tenang aja. Cibiran, cacian, kiai itu terus dia istiqomah ibadah. Kalau ditanya pak kiai anaknya, apa jawab pak kiai? Insya Allah dia akan menjadi ulama nanti. Begitu kiai itu wafat, subhanallah, dia bertobat dan mengalahkan anak-anak santri, guru-guru yang sudah lebih dahulu belajar Al-Quran. Kenapa? Karena optimisme dan kata-kata yang baik dari orang tuanya itu. Sering-sering berkata pada keluarga perkataan yang baik. Kepada istri, kepada anak, kepada sahabat, sering-sering keluar kalimat-kalimat yang indah. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi adalah yakinlah kepada Allah dan tumbuhkan rasa percaya diri bahwa sesungguhnya kita bisa. Berikut adalah video kedua yang juga harus kalian saksikan. Kisah semut yang tidak mau bergantung kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah satu-satunya rasul yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Ia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga memahami bahasa semut. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran, antara lain surat An-Naml ayat 18-26 yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan ia berkata, Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Nabi Sulaiman tersenyum karena mendengar perkataan semut itu. Ia pun berkata, Ya Rabbi, limpahkan kepadaku karunia untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Karuniakan kepadaku hingga bisa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Menurut sejumlah riwayat, pernah pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada seekor semut,
Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun? Semut pun menjawab, sebesar biji gandum. Kemudian Nabi Sulaiman memberi semut sebiji gandum, lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun didapatinya, si semut hanya memakan sebagian biji gandum. Melihat hal ini, Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya, "Mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" Semut pun menjawab, "Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah. Dengan bertawakal kepadanya, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku berpasrah kepadamu, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya, sehingga dapat memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Oleh karena itu, aku harus tinggalkan sebagian sebagai bekal tahun berikutnya." Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kaya raya, namun kekayaannya adalah nisbi dan terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun sangat baik dan kasih, namun yang maha baik dan maha kasih dari seluruh pengasih hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, sepantasnya lah bertawakal atau berpasrah diri sepenuhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan kepada manusia. Nah teman-teman, itu tadi video kedua yang telah kita saksikan, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah pasrahkanlah diri kita kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, di akhir pembelajaran kita ini, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada kalian telah bergabung pada pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.